Pada materi ini kita akan membahas tentang uji perbandingan lebih dari dua populasi yang saling bebas atau independen. Untuk yang pertama, kita harus memahami apa itu uji perbandingan lebih dari dua populasi yang saling bebas. Yaitu suatu uji statistika yang digunakan untuk membandingkan nilai lebih dari dua populasi atau membandingkan nilai yang berasal dari lebih dari dua kelompok yang saling bebas atau independen. Seperti pada pertemuan uji T independen, populasi dikatakan saling bebas atau independen apabila data diambil dari populasi atau kelompok sampel yang berbeda-beda. Sebagai ilustrasi pada gambar ini, misalnya pada materi ini kita membahas tentang lebih dari dua populasi. Berarti data diambil dari lebih dari tiga populasi atau tiga kelompok yang berbeda. Misalnya, pada populasi 1 diambil sampel dan diamati karakteristik X-nya. Terus ada populasi kedua, sama. Diambil sampel dan diamati karakteristik X-nya. Dan untuk populasi ke K, diambil sampel dan diamati karakteristik X-nya. Jadi, setelah diambil sampel, dibandingkan nilai antara populasi 1, 2, sampai populasi ke K. Disesuaikan dengan kasusnya, apakah yang dibandingkan 3 kelompok atau 3 populasi, 4, 5, dan seterusnya. Untuk uji perbandingan lebih dari dua populasi yang saling bebas, ada dua uji statistik yang dapat digunakan. Yang pertama dalam konteks statistik parametrik, yaitu menggunakan uji one way ANOVA. Di mana dalam uji one way ANOVA ada asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, data berskala interval atau rasio. Data dari setiap kelompok harus berdistribusi normal. Dan yang ketiga, varian data homogen. Apabila data tidak berdistribusi normal atau varian data tidak homogen, maka peneliti dapat menggunakan uji statistik non-parametrik, menggunakan salah satunya uji Kruskal-Walsh. Jadi di sini terlihat uji Kruskal-Walsh digunakan ketika data memiliki skala interval atau rasio tetapi tidak berdistribusi normal atau varian data tidak homogen. Selanjutnya, uji Kruskal-Walsh dapat digunakan ketika variabel dependen berskala ordinal. Ini studi kasusnya, misalnya satu penelitian dilakukan untuk meneliti efektivitas 3 metode pembelajaran. Ada metode A, B, dan metode C. Untuk membuktikannya, eksperimen dilakukan menggunakan 30 sampel. Setiap metode diuji cobakan terhadap 10 sampel dengan hasil sebagai berikut ini. Ini hasil peningkatan nilai dengan metode A, metode B, dan metode C. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan peningkatan nilai dari ketiga metode tersebut? Jadi, jelas di sini kita akan menggunakan uji statistik untuk membandingkan lebih dari dua populasi karena yang dibandingkan adalah peningkatan nilai dari metode A, metode B, dan metode C. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama tentukan hipotesis dan alfa, hitung nilai statistik ujinya, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Baik, sekarang yang pertama kita akan membahas tentang penentuan hipotesis dan alfa dari studi kasus di atas. Dari studi kasus di atas, yaitu yang ingin dicari adalah apakah ada perbedaan peningkatan nilai dari ketiga metode pembelajaran tersebut. Berarti ketika ini adalah permasalahannya atau yang ingin dicari, hipotesis penelitian dari studi kasus tersebut adalah ini. Ada perbedaan peningkatan nilai yang signifikan dari ketiga metode tersebut. H0-nya adalah lawan dari H1, yaitu
tidak ada perbedaan peningkatan nilai yang signifikan dari ketiga metode pembelajaran tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah pada hipotesis penelitian ini. Jadi apabila nanti hipotesis penelitian ini terbukti, maka tidak serta-merta ada perbedaan itu menunjukkan bahwa semua kelompok memiliki perbedaan. Artinya peningkatan dengan metode A berbeda dengan peningkatan dengan metode B dan berbeda dengan metode C. Tidak harus ini. Masih ada kemungkinan yang lain, yaitu bisa jadi metode A tidak sama dengan metode B, tetapi metode B sama dengan C. Atau metode A sama dengan metode D, tetapi metode A dan B ini tidak sama dengan metode C. Nah, nanti sehingga dalam uji one way ANOVA ketika hasilnya itu tolak H0, maka kita harus mencari kemungkinan ini yang mana. Menggunakan uji salah satunya LSD, Least Significant Difference, atau uji post hoc analysis dari uji one way ANOVA. Langkah kedua yaitu menghitung nilai statistik ujinya. Dalam kasus tadi, kasus bertujuan membandingkan nilai lebih dari dua populasi yang saling bebas. Maka uji statistik yang digunakan adalah uji one way ANOVA apabila memenuhi syarat dalam uji one way ANOVA, yaitu data berdistribusi normal dan varian data homogen. Tetapi apabila data tidak berdistribusi normal atau varian data tidak homogen, maka bisa menggunakan uji Kruskal-Walsh. Selanjutnya ini adalah statistik ujinya, yaitu menggunakan uji one way ANOVA. Ini adalah tabel ANOVA. Hasil nanti pengolahan dengan menggunakan bantuan software SPSS. Untuk langkah-langkah software SPSS akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Ini adalah langkah-langkah uji one way ANOVA menggunakan software SPSS. Yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah struktur datanya. Di sini struktur datanya meskipun terdiri dari 3 kelompok, maka cukup membutuhkan 2 kolom di SPSS. Kolom pertama yaitu nilai atau peningkatan nilainya, kolom kedua kelompoknya. Klik view, value labelnya dinonaktifkan ini. Ada 1, 2, 3. 1 itu apa? Oke, kita aktifkan. 1 adalah kode untuk metode A, 2 adalah kode untuk metode B, 3 adalah kode untuk metode C. Bisa dilihat pada variable view di sini. Ini untuk setting pengaturan pada kolom nilai. Ini pengaturan pada kolom kelompok, di mana kita harus mengisi pada values-nya ada 3 kode. Seperti tadi sudah dijelaskan, 1 metode A, 2 metode B, dan kode 3 untuk metode C. Untuk langkah pertama, kita akan melakukan uji normalitas data. Kita masuk menu Analyze, Descriptive Statistik, masuk menu Explore. Setelah itu, Dependent List kita isi peningkatan, Factor List kita isi kelompok. Sama seperti langkah-langkah uji T independent, kita klik Plot, Normality Plot Test, Continue. Jadi langkah-langkah uji normalitas untuk uji one way ANOVA sama dengan langkah-langkah uji normalitas pada uji T independent. Kalau sudah terisi semua, tinggal klik OK. Akan muncul output di sini. Kita cek test of normality-nya. Di sini, karena sampel kurang dari atau sama dengan 50, maka kita menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk mengecek normalitas data. Di sini nilai sig-nya 0,111 untuk metode A, untuk metode B 0,177, untuk metode C 0,074. Jadi data peningkatan nilai dari metode A, metode B, dan metode C semuanya lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari alfa. Sehingga dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi asumsi kenormalan data.
Asumsi kedua yang harus dipenuhi adalah varian data antar kelompok harus homogen. Untuk cek homogenitas, menunya ada menjadi satu dengan menu di uji one way ANOVA. Jadi masuk menu analyze, compare means, kita masuk ke one way ANOVA. Dependent list kita isi peningkatan nilai, kelompok kita isi faktor. Kita klik pada option, kita cek homogeneity of variant test. Inilah nanti yang akan digunakan untuk cek asumsi kehomogenan varian data. Terus kita cek juga means plot, klik continue. Setelah itu Anda klik postdoc. Di postdoc ini apabila kesimpulan atau keputusan yang ditolak nol atau ada perbedaan, maka kita bisa mencari letak perbedaannya tersebut menggunakan uji LSD di sini. Di uji postdoc multiple comparison. Kita cek, klik continue, setelah itu klik OK. Akan muncul hasil uji one way ANOVA. Untuk uji asumsi yang kedua yaitu uji kehomogeneity of varian atau kehomogenan varian. Di sini uji kehomogenan varian dapat dilakukan menggunakan uji Levene statistik. Dengan ini hasilnya peningkatan nilai di sini berdasarkan on mean, based on mean didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,913. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa varian data antar kelompok homogen. Jadi, varian data antar kelompok dikatakan homogen jika nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 atau signifikansi lebih besar dari alfa. Ini adalah hasil uji one way ANOVA yang disajikan dalam suatu tabel ANOVA. Dari tabel ini kita bisa langsung fokus ke nilai signifikansi yang dihasilkan. Di sini nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000. Di mana nilai signifikansi ini lebih kecil dari alfa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05 atau 5%. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah tolak nol. Artinya ada perbedaan peningkatan nilai yang signifikan dari 3 metode. Seperti dijelaskan sebelumnya, apabila hasil dari uji ANOVA tolak nol, maka harus dilakukan analisis lanjutan yaitu untuk menelusuri kelompok mana yang memiliki perbedaan. Salah satunya menggunakan uji postdoc yaitu uji Tukey. Ada beberapa uji postdoc yang lainnya, ada uji LSD, ada uji Duncan dan yang lainnya. Prinsip uji postdoc adalah salah satunya membandingkan nilai dari setiap pasang kelompok. Bisa dilihat pada materi ini, misalnya ada metode A, metode B. Artinya apa? Perbandingan antara metode A dan metode B. Di sini nilai signya sekian. Artinya, dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan antara peningkatan nilai dengan metode A dan nilai dengan metode B. Selanjutnya, A dengan C sebesar 0,004. Sama, karena nilai sig sebesar ini kurang dari 0,05, maka kesimpulannya ada perbedaan yang signifikan antara metode A dan metode C. Dari tabel ini kita bisa melihat ada sesuatu yang menarik, yaitu antara metode B dengan metode C. Signifikansinya sebesar 0,681. Nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga kesimpulannya tidak ada perbedaan yang signifikan antara peningkatan nilai dengan metode A dan metode C. Jadi secara statistik bisa dikatakan metode B dan metode C memberikan peningkatan nilai yang sama. Ini grafiknya. Jadi terlihat jelas yang paling rendah adalah metode A, yang paling tinggi sebenarnya kalau dilihat dari rata-rata adalah metode B. Tapi kalau dilihat secara statistika,
metode yang memberikan peningkatan nilai yang paling tinggi ada dua, yaitu metode B dan metode C. Karena apa? Di antara kedua metode tersebut memberikan hasil tidak ada perbedaan yang signifikan. Artinya, untuk meningkatkan nilai siswa supaya hasilnya optimal bisa dilakukan dengan metode B atau metode C. Karena peningkatan nilai antara metode B dan metode C secara statistik bisa dikatakan sama atau tidak ada perbedaan yang signifikan.